Sugeng enjing rencang-rencang, salam rahayu. Tepangaken nami kula Esti Widyaningsih, saking prodi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Teng video niki kula ajeng nerangaken babagan landasan sosiologi pendidikan. Kangge njangkepi tugas sosiologi pendidikan. Nah, saderengipun rencang-rencang niki sampun ngertos napa dereng babagan landasan sosiologi pendidikan. Nah, menawi dereng ngertos, monggo simak video niki. Nah, jadi landasan sosiologi pendidikan adalah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, kegiatan pendidikan itu merupakan suatu proses interaksi antara dua individu, yaitu pendidik dan peserta didik. Bahkan, dua generasi yang memungkinkan generasi muda mengembangkan diri. Jadi, pengembangan diri tersebut itu dilakukan dalam kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan itu dapat berlangsung baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai norma kehidupan, di mana landasan sosiologi itu mengandung norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat. Jadi, dalam kehidupan masyarakat itu kita harus bisa memahami pola hubungan antar pribadi dan antar kelompok dalam masyarakat tersebut. Nah, hal tersebut itu dilakukan agar terciptanya kehidupan yang rukun dan damai, yang kemudian akan menciptakan nilai-nilai sosial yang dalam perkembangannya itu menjadi norma-norma sosial yang mengikat kehidupan bermasyarakat dan harus dipatuhi oleh masing-masing kelompok. Nah, kemudian dalam kehidupan bermasyarakat itu dibagi menjadi tiga norma yang dianut. Yang pertama yaitu paham individualisme. Nah, paham ini itu dilandasi teori bahwa manusia itu lahir merdeka dan hidup merdeka. Masing-masing individu itu boleh berbuat apa saja menurut keinginannya, asalkan dalam berbuat itu tidak mengganggu keamanan orang lain. Namun, paham individualisme ini mengakibatkan adanya cara pandang yang berlebih mengutamakan kepentingan individu di atas kepentingan masyarakat. Jadi, apabila dalam kehidupan bermasyarakat seperti ini, hal tersebut akan menimbulkan dampak yang kuat, di mana usaha untuk pengembangan diri antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lain akan saling berkompetisi. Nah, yang kedua, kita akan membahas mengenai paham kolektivisme, di mana paham ini memberikan kedudukan yang berlebih kepada masyarakat dan kedudukan anggota masyarakat secara perseorangan hanyalah sebagai alat bagi masyarakatnya. Nah, jadi paham kolektivisme ini lebih menekankan pada kepentingan kelompok di atas kepentingan individu. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ini adalah paham integralistik, di mana paham ini itu dilandasi pemahaman bahwa masing-masing anggota masyarakat itu saling berhubungan erat satu sama lain secara organis yang merupakan masyarakat. Nah, jadi masyarakat integralistik ini menempatkan manusia tidak secara individualis, melainkan dalam konteks strukturnya manusia adalah pribadi dan juga merupakan relasi. Nah, jadi pada intinya itu kepentingan masyarakat itu secara keseluruhan diutamakan tanpa merugikan kepentingan pribadi. Selanjutnya yaitu konsep sosial budaya pendidikan. Jadi, kajian sosial budaya itu menghubungkan pengetahuan tentang masyarakat dan kebudayaan dengan pendidikan sebagai institusi untuk memelihara kesinambungan dan pengembangan masyarakat dan kebudayaan. Jadi, dalam sebuah program pendidikan itu mencerminkan kehidupan dan kondisi suatu masyarakat dan tidak dapat dipisahkan dari aspek sosial budaya, sejarah, dan filosofi yang semuanya itu memberi arah dalam bidang pendidikan. Nah, pendidikan itu memegang peranan penting dalam perubahan sosial budaya manusia, di mana sosial budaya itu membentuk karakter suatu masyarakat. Kajian konsep sosial budaya akan terfokus pada pembahasan transmisi sosial budaya dan hubungan sosial budaya dengan pendidikan.
Nah, selanjutnya yaitu tadi transmisi sosial budaya. Kajian sosial budaya pendidikan dari masa ke masa itu mengalami perubahan secara terminologis atau peristilahan. Nah, istilah tersebut itu mencakup enkulturasi atau pembudayaan, sosialisasi, pendidikan, dan sekolahan. Di mana enkulturasi itu merupakan suatu proses pembiasaan secara sadar atau tidak sadar yang dilakukan dalam batas yang diizinkan secara norma oleh suatu kebudayaan. Nah, proses enkulturasi ini bersifat kompleks dan berlangsung seumur hidup, dan tiap tahap kehidupan ini memiliki perbedaan dalam hal objek budaya yang dialami. Adapun fungsi enkulturasi adalah mempengaruhi perubahan respon individu terhadap perilaku budaya yang secara sosial disetujui sehingga menghasilkan tingkah laku kehidupan yang berbudaya. Jadi, tiap individu itu memiliki serangkaian mekanisme perilaku yang diwarisi, di mana perilaku tersebut itu dapat berubah karena pengaruh budaya masyarakat. Nah, kesamaan konsep enkulturasi dengan konsep sosial itu tercermin pada sosialisasi yang menunjukkan proses pengintegrasian individu ke dalam sebuah kelompok sosialisasi. Sedangkan enkulturasi adalah proses yang menyebabkan individu memperoleh kompetisi dalam kebudayaan kelompok. Enkulturasi dan sosialisasi itu mengandung unsur nilai pola bertingkah laku dan keterampilan, pengetahuan, serta sikap yang diperlukan oleh individu untuk dapat berfungsi sebagai anggota suatu masyarakat yang mendukung kebudayaan. Nah, pendidikan itu mengandung unsur pembelajaran dan kebudayaan yang diwariskan, dipelajari, dan dikembangkan dengan cara yaitu belajar. Nah, lembaga pendidikan itu merupakan institusi yang secara sengaja dan sistematis melaksanakan kegiatan belajar dengan berusaha untuk mewariskan dan mengembangkan individu sebagai peserta didik dengan tujuan memiliki pengetahuan, bermoral, dan berketerampilan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan sosial budaya dengan pendidikan, di mana pendidikan itu berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntunan zaman. Dalam hal ini, sekolah memiliki peran sebagai pewaris, pemelihara, dan pembaru kebudayaan. Nah, proses pendidikan ini memiliki dua aspek, diantaranya adalah hominisasi dan humanisasi. Pendidikan sebagai proses hominisasi melihat manusia sebagai makhluk hidup di dalam dunia dan ekologinya. Nah, proses hominisasi tersebut manusia memerlukan kebutuhan biologis seperti makan, tempat tinggal, dan pekerjaan untuk menopang kehidupan. Nah, proses hominisasi ini memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk biologis. Jadi, pendidikan itu harus mampu menghasilkan output kompetitif yang mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan dalam menopang kehidupannya yang lebih baik secara ekonomis dan sosial. Nah, pendidikan sebagai proses humanisasi. Jadi, pendidikan itu melihat manusia sebagai makhluk yang bermoral, yang dapat diartikan bahwa manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tetapi hidup untuk mewujudkan eksistensi, yaitu manusia hidup bersama-sama dengan sesama manusia sebagai ciptaan yang maha kuasa. Nah, dalam proses ini, tingkah laku manusia itu diarahkan kepada nilai-nilai kehidupan yang vertikal di dalam kenyataan hidup bersama dengan manusia lain, agar terciptanya kehidupan yang lebih baik, lebih tentram, dan berkeadilan. Nah, kebudayaan dan pendidikan itu memiliki hubungan timbal balik, sebab kebudayaan itu dapat dilestarikan dan dikembangkan dengan jalan mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan pendidikan, baik secara informal ataupun formal. Nah, dalam masyarakat pendidikan ini berperan untuk mengembangkan pengetahuan, minat, ide, kebiasaan, dan kekuatan dari tiap orang, di mana ia akan menemukan tempatnya dan menggunakan tempat tersebut untuk membentuk dirinya sendiri dan masyarakatnya menuju akhir yang lebih baik. Selanjutnya yaitu perkembangan sosial budaya dalam pembangunan. Perubahan sosial terjadi karena adanya dorongan perkembangan masyarakat secara sadar atau tidak. Jadi, adanya perubahan sosial budaya itu menciptakan inovasi penciptaan sehingga masyarakat lebih berkembang dalam kehidupannya.
Nah, perkembangan sosial budaya itu dalam pembangunan terfokus pada aspek enkulturasi dan alkulturasi pendidikan, modernisasi dan pembangunan, serta perubahan sosial budaya. Yang pertama, enkulturasi dan alkulturasi pendidikan, di mana enkulturasi pendidikan adalah suatu proses membuat orang menerima budaya, membuat orang berperilaku mengikuti budaya yang diterima dirinya. Jadi, enkulturasi ini dapat terjadi di mana saja, di setiap tempat hidup seseorang dan di setiap waktu. Salah satunya adalah sekolah. Nah, peranan sekolah sebagai pewaris kebudayaan, di mana guru-guru di sekolah itu harus dapat berperan sebagai modal kebudayaan yang dapat dipedomani dan ditiru oleh peserta didik, agar peserta didik dapat memahami dan mengadopsi nilai-nilai budaya masyarakatnya. Maka guru harus dapat mengajarkan nilai-nilai yang diyakini masyarakat tempat sekolah itu. Contohnya mengenai kedisiplinan, rasa hormat, patuh, bekerja keras, dan kehidupan bernegara. Kemudian peranan sekolah sebagai pemelihara kebudayaan, artinya sekolah itu harus berusaha melestarikan nilai-nilai budaya daerah tempat sekolah, misalnya penggunaan bahasa daerah, kesenian daerah, dan budi pekerti. Selain proses enkulturasi dalam pendidikan, terjadi pula proses alkulturasi dalam pendidikan. Jadi, alkulturasi adalah proses yang perubahan-perubahan dalam budaya dan bahasa sebuah kelompok. Nah, hal ini terjadi melalui interaksi dengan kelompok yang berbeda bahasa dan kebudayaannya, di mana kebudayaan merupakan produk pendidikan. Nah, produk ini itu dapat dihasilkan salah satunya melalui alkulturasi dari berbagai macam budaya yang ada di lingkungan pendidikan, baik itu melalui berbagai literatur yang digunakan, penyampaian dari guru, maupun siswa dengan berbagai latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda. Nah, yang kedua yaitu modernisasi dan pembangunan, di mana modernisasi merupakan penerapan pengetahuan ilmiah yang ada dalam aktivitas atau aspek kehidupan masyarakat. Jadi, modernisasi masyarakat itu mencakup segala aspek kehidupan secara komprehensif seperti bidang pendidikan, hubungan sosial, sistem hukum, administrasi negara, pertanian, dan informasi. Kemudian, pembangunan merupakan proses peningkatan kesejahteraan suatu masyarakat yang merupakan hasil transformasi masyarakat dari tradisional menjadi masyarakat yang modern, dan aspek intelektual menjadi peran penting. Nah, pengembangan intelektual itu sendiri merupakan pengembangan dalam bidang gagasan yang mencerminkan pola pertumbuhan dan interaksi antara eksperimen, empiris, pemikiran politik, seni, dan sastra, serta spekulasi tentang hakikat manusia, Tuhan, dan alam semesta. Jadi, individu tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang setiap saat mengalami perubahan, dan perkembangan akan ketinggalan dan tergilas dengan kemajuan zaman. Nah, pendidikan merupakan alat untuk menuju perkembangan yang modern, di mana perubahan sosial budaya dan pengembangan ilmu, pengetahuan, penyesuaian sikap, dan nilai yang mendukung pembangunan itu. Nah, yang ketiga yaitu perubahan sosial budaya. Proses perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dari tradisional menuju ke masyarakat yang modern. Arah perubahan sosial budaya, modernisasi, dan pembangunan itu direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi alat untuk membantu dan mempermudah aktivitas manusia. Jadi, individu atau masyarakat yang tidak dapat menguasai teknologi akan tertinggal di belakang. Nah, pendidikan itu merupakan institusi yang dibentuk untuk tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa. Dengan pendidikan diharapkan dapat mengarahkan kepada perkembangan sosial budaya dan mendukung pembangunan serta penguasaan berbagai keterampilan dalam inovasi menciptakan peralatan teknologi dan menggunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah,
Niku wau penjelasan babagan landasan sosiologi pendidikan, mugi saged dipahami lan matur suwun sampun nonton. Salam rahayu. Terima kasih.